Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutresna Teguh Rahayu Slamet channel wonten pundi kemawon telatah panjenengan sekeluarga. Mugia ing dalu menika panjenengan sekeluarga sami tansah saged ngraosaken nikmat agungipun kanugrahan ingkang sampun dipun paringaken Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Suci dumateng kita sekeluarga arupi nikmat sehat, nikmat tentrem, nikmat ayem, nikmat mboten kirang suatu menapa kemawon. Mugia kita sami tansah kalebet hambanipun Gusti Allah ingkang saged tawakal dalam melampahi gesang ing alam donya ngantos dumugi akhirat mangke saged tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung. Para sutresna sampun ingkang kula aturaken singgung wonten edisi 17 menawi edisi 08 menika kula badhe bahas khusus wigatosan hakikatipun lafaz Allah. Para sutresna mungguhe hakikatipun Islam babagan sesembahan ingkang sejati menika sampun dipun tamtoaken bilih Allah menika sesebutan ingkang sejati kagem sesembahan ingkang sejati inggih menika Tuhan yang Maha Esa, dan sesebutan ngagem lafaz alif lam hak menika ateges satu-satunya sesebutan ingkang dipun damel kagem para penghayat, para penganut umat Islam inggih menika kagem nyebut sesembahan ingkang sejati dengan sesebutan Allah. Monggo mangke kita kupas kalian nata niat rumiyin jembaraken penggalih lan neduhaken manah. Mugia kelawan neduhaken penggalih jembaraken manah nata niat kala wau Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa saged maringi panguwasan dumateng kita saged bahas awal ngantos akhir babagan hakikatipun lafaz Allah sebagai sesebutan Tuhan yang Maha Esa inggih menika sesembahan ingkang suci sejati kagem umat Islam. Mugia pembahasan menika saged tetep anetesaken manfaat dumateng gesang kita sekeluarga, saged mahanani dumateng tumindak lan tumanduk kita sekeluarga wonten ing alam donya ngantos dumugi akhirat mangke. Para sutresna babagan sesembahan sejati menika wanci hal ingkang paling sensitif tur ugi paling wigatos penting sangat kagem dipun pahami hakikatipun amargi sesebutan ingkang sejati kagem sesembahan ingkang sejati menika minangka titik awal kita napak dateng jalan hakikat leres atau hakikat ingkang estune bener. Amargi menapa babagan sesembahan sejati menika maneka warna sebutanipun. Sedaya ajaran luhur, ajaran kepercayaan, ajaran ketuhanan, ajaran agama ingkang inggih maneka warna menika boten heran menawi wonten sesebutan ingkang boten sami damel tetembunganipun. Menika keranten banyak hal yang bisa membuat seperti itu berbeda. Pertama, ajaranipun ingkang boten inggih sosok yang berbeda dengan latar belakang berbeda, bahkan letak geografis yang berbeda jauh. Yang kedua, sifat ajaran luhur yang bersangkutan, sifat ajaran kepercayaan, sifat ajaran ketuhanan yang bersangkutan dilatar belakangi dari wacana kebiasaan
kemasyarakatan ingkang hidup ing dateng era yang bersangkutan, sehingga sifat karakter dan kahananipun menyesuaikan atau sesuai dengan kondisi realitas yang bersangkutan di era yang bersangkutan. Lajeng pertanyaanipun dos pundi, manakah sesebutan sesembahan ingkang leres? Monggo kita wagatosi bilih untuk menentukan sebutan sesembahan ingkang sejati menika syaratipun inggih menika satunggal. Keranten sesembahan ingkang sejati menika merupakan pengharapan penghambaan kita menuhankan kepada sesebutan ingkang sejati sebagai representasi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Rahim, dan sifat-sifat Maha yang lain yang harusnya mutlak menempel pada sesebutan sesembahan ingkang sejati kala wau. Pramila kedah dipun elmoni, kedah dipun wigatosi juntlungipun posisi lenggahe hakikatipun, lenggahe tarekatipun, lenggahe syariatipun supados kecepeng lenggahe wonten makrifatipun. Para sutresna ingkang mulya, sesebutan Allah menika sebagai sesebutan sesembahan ingkang sejati mungguhe umat Islam menika sampun estu gembleng, sampun estu leres, sampun estu cetha, sampun estu hak. Kenapa saged diwastani mekaken keranten wonten ajaran Islam menika lengkap dalam wacana syariat, dalam wacana tarekat, dalam wacana hakikat, dan dalam wacana ma'rifat menika sampun wonten ilmunipun, sampun wonten ajaranipun. Dados selaku tingkatan ajaran, kesetaraan ajaran maupun kesesuaian ajaran wonten Islam menika sampun lengkap. Ibarat kalau kita ingin memasak sesuatu, ibarat Islam itu sebagai dapur, maka bahan-bahan makanan maupun bumbu-bumbu yang sudah tersedia dalam Islam itu sangat komplit, lengkap. Tinggal kita saja harus memahami jenis-jenis bumbu itu namanya apa, gunanya apa, manfaatnya apa, sifatnya apa, dan afalnya apa, sehingga kita bisa mengupas misterinya, hakikinya. Dan di dalam Islam semua sudah tersedia, hanya umatnya mau atau tidak pertanyaannya untuk mempelajari, memahami, dan mengawasi sehingga bisa mewaskitani, dan kita jumbo dengan posisi ingkang hakiki ini pun bener-benerin bener. Mila para sutresna ingkang mulya, monggo kita kupas setunggal demi setunggal. Pramila karena ini menyangkut hal yang paling hakiki, monggo kita awali kelawan fadilatul umul Quran inggih menika kelawan meresapkan umul Quran inggih menika suratul Fatihah namung sepindah kemawon kanthi tenang-tenangi penggalih, teduh-teduhne penggalih kalian kanthi jembaripun penggalih ingkang tenang. Sumangga kita resapaken sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Matur nuwun para sutresna, kelawan resapan suratul Fatihah inggih menika umul Quran kagem miwiti bahasan
edisi 028 ingkang mengambil tema hakikatipun lafal Allah kangge sesebutan sesembahan ingkang sejati mungguhe Islam. Para sutresna, umat Islam, seseorang dikatakan Islam itu secara formal kalau yang bersangkutan sudah menyatakan atau mengikrarkan syahadah. Lajeng syahadah menika wonten unglan dua kalimat. Ingkang kaping pertama kasebut kalimat syahadatullah, ingkang nomor kali kasebut syahabatur rasul. Ingkang nomor pertama syahadatullah menika ikrar bahwa kita menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kalimat yang kedua inggih menika syahadatur rasul, inggih menika menyatakan diri bahwa dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi dua kalimat untuk persaksian ini. Yang kalimat pertama persaksian bahwa kita mengakui benar-benar menyaksikan bilih Allah menika estune pangeran, boten wonten lintunipun. Lajeng syahadatur rasul kalimatipun menika kita menyaksikan, mengakui dan menyatakan bahwa estune Muhammad menika Rasul Allah atau utusannya Allah, utusannya Tuhan. Lah sak menika yang erat kaitannya dengan bahasan tema kita 028 menika syahadatullah kalau wau inggih menika persaksian kita bahwa menyatakan menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kita bahas ini adalah lafaz Allah itu menjadi sesebutan sejati kagem sesembahan kita yang sejati dengan sesebutan Allah. Itu lungguh secara hakikatnya bagaimana, monggo kita kupas satu persatu. Para sutresna, kita menawi badhe membahas sesembahan ingkang sejati, kedah kita wigatosi langkung rumiyin napa ingkang kita sebut, kita pahami, kita yakini baik secara syariat atau rekoh maupun hakikat tentang siapa Tuhan itu sebenarnya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, itu Allah itu siapa. Pramila kita kedah memahami langkung rumiyin definisi sebagai Tuhan. Persoalan menika kedah jelas langkung rumiyin. Karena terus pundi kita bagi membuktikan bahwa tidak ada Tuhan itu selain Allah, maka bagaimana kita bisa mendefinisikan Tuhan itu? Tuhan itu sebetulnya bagaimana, apa? Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken keranten bahasan menika bahasan ingkang sangat sensitif, top urgent dan sangat vital mungkin tiang kepercayaan, tiang keyakinan dan tiang berketuhanan untuk mengupas kehakikatan Tuhan menika pramila kita monggo lemahaken sedaya nafsu, ego, karumangsa kita dan segala prasangka bahwa kita itu mampu melakukan segalanya itu lepat. Pramila monggo kita landasi malih kalau sampun dilandasi kalian suratul Fatihah. Sekarang kita mohon kepada Allah bahwa kita supaya bisa mendekat kepada ma'rifatullah, sehingga kemampuan untuk mengupas tersebut semua semata-mata dari hidayatul hidayah Allah kepada kita ingkang mengupas babagan ingkang paling hakiki inggih menika hakikat Tuhan ingkang disebut sinebut Allah kalau wau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ilahi anta maksudi waridho kama pelubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri azamatihi dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para sutrisno matur nuwun sanget kala wau panyuwunan kita dumateng Allah supados pembahasan kita menika dituntun baik secara syariat dan bisa mendekatkan kepada hidayatul hidayah secara hakikat makrifat pun nglenggahaken babagan hakikat Tuhan kelawan kesesebutan Allah sebagai sesebutan sejati kagem nyebut sesembahan ingkang sejati. Mugi kelawan panyuwunan kita memohon hidayatul hidayah secara hakikat makrifat kalau dumateng Allah kita diparingi daya kekuatan hidayah kagem ngupas misteri tentang hakikat Tuhan dengan sesebutan Allah sebagai sesebutan sembahan ingkang sejati kagem umat Islam. Pramila yang patut kita kupas untuk membuktikan syahadatullah atau satu syahadat kalimat yang pertama maupun syahadat yang kedua berupa syahadatul rasul langkung rumiyin kita kedah nglenggahaken hakikat Tuhan. Lajeng napa ingkang dimaksud Tuhan kita kupas rumiyin hakikat Tuhan wonten ngriki ingkang dimaksud Tuhan atau sesembahan inggih menika sedaya sesuatu ingkang mengatasnamakan Tuhan sebagai sesuatu yang berkuasa dan berwenang mutlak atas hambanya, atas makhluknya. Jadi sesebutan Tuhan menika saged dipun batasi pemahaman pengertianipun segala sesuatu sedaya kemawon segala sesuatu yang mengatasnamakan Tuhan dan berwenang atas hambanya, berwenang serta berkuasa atas hambanya serta ciptaannya, dan berwenang serta berkuasa atas segala sesuatu. Pramila menawi pengertian Tuhan ingkang sampun kita definisikan kados ngaken inggih menika segala sesuatu yang berhak disebut sebagai Tuhan dan berkuasa serta berwenang terhadap hambanya maupun ciptaan maupun segala sesuatu. Lajeng pemahaman Tuhan menika inggih menika pemahaman ingkang sampun universal, artinipun ateges sampun dipahami, dimufakati kelawan pemahaman secara umum. Dan khusus untuk edisi 08 menika bahasan kita yang paling utama inggih menika menyingkap istilah utawa tetembung ingkang paling pokok, aksara inggih paling pokok ingkang dipun damel kagem sesebutan Tuhan ingkang hakiki inggih menika Allah. Inggih sami halnya ugi kagem agama-agama lintu selain Islam kayata agamipun ingkang tiyang cinten naminipun agama Tian utawi Konghucu ingkang kita kenal sakmenika sesebutannya pun Tian untuk Tuhan. Lajeng untuk tiang Suryani sesebutanipun Theos. Lajeng kagem tiang Yunani nyebut sesebutan Tuhan menika kalian
Deus. Dan untuk tiang Eropa, tiang Eropa, sesebutan Tuhan itu dengan istilah atau sebutan God. Lajeng kagem tiang Hindu sesebutan Tuhan menika Widi. Sedaya sesebutan kalau wau hakikatnya adalah sandi. Monggo kita garis bawahi bahwa sesebutan Tuhan itu sebetulnya sandi. Nah, sandi itu berarti apa? Rangkaian kode untuk alat. Untuk alat supados napa menyingkap keberadaanipun. Pramila sebetulnya menika hanyalah alat atau sandi utawa password kagem mengungkap keberadaan yang lebih hakiki dan lebih top urgent inggih menika yang maha-maha kalau memiliki maha-maha menika. Dados wonten ngriki inggih sami Allah menika sesebutanipun salah satu rangkaianipun Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan dari sekalian alam dan seisinya. Dan sesebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala menika saged dunung menawi gelar-gelar maha menika sampun dunung secara hakiki wonten ing lebetipun Allah. Dan sesebutan maha yang mutlak sebagai sifat maha yang tidak mungkin juga mutlak tidak boleh melekat pada di hakikat Allah. Jadi terhadap sifat-sifatnya itu kita harus benar-benar paham lebih dahulu. Dan khusus untuk agama Islam, ilmu yang khusus menerangkan terhadap keberadaan eksistensi Tuhan menika kasebut ilmu tauhid, inggih menika ilmu mengenal dan menghakikikan keberadaan Tuhan. Dan ilmu tauhid ini adalah ilmu yang sudah menjadi keterkaitan yang tak terpisahkan dari semua cabang-cabang ilmu yang berada pada wadah agama Islam. Pramila monggo kita kupas Allah sebagai sesebutan sejati kagem nyebut sesembahan ingkang sejati kalau wau dengan menggunakan kacamata tauhid ilmu atau teologi tauhid. Lajeng di dalam ilmu tauhid menika tentang lafadz Allah inggih diterangkan anduweni kalidasa sifat ingkang wajib wonten harus dimiliki oleh sesebutan Tuhan inggih menika Allah kalau wau. Lah sifat kalidasa sifat ingkang hak kalau wau nggih kedah didampingi sebagai gawan 20 juga sifat yang mustahil harus dimiliki oleh sesebutan Tuhan kalau wau. Lajeng sifat wajib dan sifat mustahil menika, sifat mohal menika kedah wonten sifat ingkang berdiri di antara keduanya. Jadi inggih tidak wajib, inggih tidak mohal, inggih tidak mustahil. Lah menika sifat jaiz. Lah sifat jaiz menika ingkang bisa netral tapi nentokaken antara sifat yang wajib dan sifat yang tidak wajib atau sifat yang mustahil. Ewadine mboten wonten sifat jaiz kalau pramila kita ewet untuk menemukan sifat ingkang wajib, ingkang moho lan sifat yang tidak boleh ada atau sifat mustahilipun Gusti. Pramila kedudukan antara sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz menika sami-sami erat kaitannya untuk melengkapi eksistensi masing-masing supaya tegas. Pramila kita kedah memahami.
Para sutresna monggo kita lajengaken keranten sifat wajib bagi Allah atau Tuhan sejati kalau kedah memiliki minimal 20 sifat wajib yang harus ada dan harus kita ketahui. Di antaranipun wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qoridon, muridan, aliman, hayyan, syami'an, basiran, lan mutakaliman. Menika wajib harus dimiliki oleh sesebutan Tuhan, sesebutan sesembahan sejati atau yang dimiliki oleh Tuhan. Lajeng napa 20 sifat ingkang mohal atau mustahil yang tidak boleh dimiliki melekat pada Tuhan atau zat yang kita sebut sebagai sesembahan sejati. Inggih menika kosok wangsule sifat ingkang wajib kalau wajib itu ada wujud, yang mohalnya itu wujud itu lawan katanya Adam, qidam lawan katanya kudus, baqa lawan katanya fana, mukhalafatul lil hawadis lawan katanya mukhalafatul lil hawadis, umumat salatu lil hawadis. Lajeng qiyamuhu binafsihi lawanipun ihtiyaju li ghairihi. Lajeng wahdaniyah menika lawan katanya syarib. Qudrah lawanipun ajsu, iradah lawanipun kharihiyat, karahiyat, ilmu lawanipun jahlu, hayat lawanipun maut, sama lawanipun samam, basor lawanipun ama, kalam lawanipun bakam atau bisu, qadiron lawanipun ajizan, murid dan lawanipun mukrahan, alimun lawanipun jahilan, hayyan lawanipun mayitan, syami'an lawanipun abekam, basiran lawanipun asama, ingkang terakhir mutakalimun lawanipun a'ma. Lah menika kalau sifat yang mustahil dimiliki oleh Tuhan. Jadi kalau sesuatu memiliki sifat yang sebaliknya atau mustahil, ini berarti itu tidak layak disebut atau kita posisikan sebagai Tuhan. Karena apa? Ada kelemahan yang fatal yang juga dimiliki sesama makhluk yang ada. Lajeng di samping dua sifat-sifat wajib dan mustahil kalau wonten sifat ingkang tengah-tengah yang berarti netral, inggih menika namanya sifat jaiz atau sifat yang netral yang tidak boleh dimiliki dan juga tidak boleh tidak dimiliki. Artinya pun menika sebagai ukuran penengah kenetralan. Juga inggih cacahe inggih kalih dosa. Pramila keranten untuk kita menetesaken, mengidentifikasi sesuatu sebutan itu apa sudah layak memposisikan atau menjadi predikat sebagai Tuhan atau tidak. Salah satu yang utama bisa dideteksi dari 20 sifat wajib atau 20 sifat mustahil atau 20 sifat jaizipun. Kalau sifat wajib salah satu dari minimal 20 itu tidak ada, berarti itu tidak layak disebut Tuhan karena memiliki kelemahan yang vital. Masa Tuhan itu mempunyai kelemahan yang vital? Keranten wonten sesebutan sifat kalidosa menika, keberadaan Tuhan itu bisa kita deteksi kelawan sifatipun kalau dan
Karena deteksi inilah kita bisa memilah bahwa untuk keberadaan Tuhan itu, dengan sifat-sifat ini kita bisa membedakan kepada menjadi 4 kategori. Tingkah nomor pertama dados nafsiyah. Jadi sesebutan Allah itu minimal itu harus bisa kita deteksi dengan kategori pertama sebagai nafsiyah. Ini kok ingkang artosipun kelompok sifat-sifat yang menerangkan tentang zat nafsiyah kalau wau. Lajeng yang kedua kasebut salbiyah, ini kok tentang sifat. Lajeng ingkang nomor 3 inggih menika ma'aniyah, inggih menika tentang af'al menika atau perilaku. Jadi Tuhan itu punya perilaku apa yang tidak boleh dimiliki Tuhan, dan perilaku apa yang wajib dimiliki oleh Tuhan, itu akan kita kupas melalui ma'aniyah atau af'al kalau wau. Dan ingkang sekawan, kategori sekawan, cara mengkupasnya menggunakan maknawiyah, inggih menika tentang asmo atau sebutan. Keempat kategori kalau untuk mengidentifikasi hakikat Tuhan menika sangat erat kaitanipun dumateng sifat kalidasa kalau wau. Nah, untuk mengkelompok-kelompokkan sifat-sifat dari sifat 20 kalau ke dalam kategori 4 pembagian identifikasi kalau wau, identifikasi secara nafsiyah kalau wau inggih menika mengkelompokkan keberadaan Tuhan dengan sifat-sifat itu yang menerangkan zat menika asal usul, inggih menika sifat wujud yang berarti ada. Pramila mohal Gusti Allah menika kalau mempunyai sifat adam atau tidak ada. Lajeng ingkang kategori identifikasi yang kedua inggih menika salbiyah. Napa kalau ingkang salbiyah inggih menika tentang sifatnya Allah, sifat-sifatnya Allah ini yang bisa masuk salbiyah ini adalah qidam, baqa, mukhalafatul khawadis, qiyamuhu bi nafsihi, ngantos wahdaniyat. Sehingga wonten sifat 1, 2, 3, 4, 5 gangsal yang termasuk dalam kategori salbiyah atau yang bisa menentukan zatu sifat. Lanjut ingkang kategori ma'aniyah tentang af'al atau perilaku Tuhan menika inggih menika sifat-sifat pun menapa yang bisa mengarah ke sana: kudrah, irodah, ilmu, ayat, sama, basor, lan alam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sifat yang kategori ma'aniyah atau yang mengkelompokkan sebagai identifikasi perilaku atau ma'aniyah. Lang identifikasi nomor sekawan, kelompok sekawan inggih menika maknawiyah. Menapa maknawiyah kalau wau? Identifikasi maknawiyah menika kita menggunakan identifikasi tentang asmo. Jadi sifat-sifat yang 20 ini mana yang bisa dikelompokkan sebagai identifikasi asmo. Ini menika sifat qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, dan basiron, serta mutakaliman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sifat muhanya Allah dan sifat mustahilnya Allah. 7 itu nanti kategori dalam maknawiyah atau kategori untuk identifikasi asmo. Pramila para supri. Nah, menika identifikasi paling awal nanging paling ujen menggunakan sifat, menggunakan asmo, menggunakan af'al atau perilaku, dan yang terakhir menggunakan asmo atau nami itu sendiri identifikasi. Nah,
Pramila para sutresna monggo kita lajengaken. Lajeng untuk identifikasi sifat mustahilnya Allah, kalau wau kan sifat wajibipun yang bisa kita kategorikan ke 4 identifikasi. Kalau terpundi monggo kita bahas. Ingkang kategori identifikasi nafsiyah inggih menika yang berkompetensi keberadaan Allah dalam sifat nafsiyah inggih menika Adam, namun sifat Adam. Lajeng yang bersifat salbiyah inggih menika satu sifat kudus, fana, umat salatu lil hawadis, ihtiyaju lil ghairihi lan syar'i. Lajeng ingkang kategori ma'aniyah niku nggih menika sifat ajzu. Ini sifat yang mustahil, yang tidak boleh dimiliki, yang tidak boleh ada pada sifat Tuhan. Yang tergolong ma'aniyah ajzu, karohiyat, jahlu, maut, samam, amah, dan bakam. Lajeng ingkang kategori maknawiyah inggih menika menyangkut asma Allah yang kita bisa identifikasi secara asma inggih menika ajizan, mukrohan, jahilan, mayitan, abekan, dan asamma serta akma. Lajeng kagem mengulas tentang Allah, identifikasi dari sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, dan sifat-sifat jaiz ke dalam 4 kategori kelompok identifikasi kalau wau menika identifikasi secara nafsiyah menggunakan sifat, salbiyah inggih menggunakan af'al, ma'aniyah lajeng menggunakan maknawiyah inggih menika asma. Keempat kategori mangke saged ngupas kira-kira sesebutan kalau layak ndak kita namakan Tuhan, kita posisikan sebagai Tuhan, itu akan bisa teridentifikasi. Nah, kaitannya dengan tembung alif lam lam ha atau Allah sebagai sesebutan sejati, terus kaitannya di mana lo? Itu justru malah penting setelah sifat maknawiyah, ma'aniyah dan maknawiyahnya sudah terkupas, maka akan bisa terkategorikan. Lah, lafaz alif lam lam ha Allah menika apa sudah memenuhi kriteria tersebut atau tidak akan terlihat dengan sangat jelas. Dados artosipun 20 sifat ingkang kalau kasebut sebagai faktor untuk menganalisa, mengidentifikasi keberadaan Tuhan, hakikat Tuhan kalau merupakan faktor analisis yang utama. Pramila kangge mengidentifikasi sifat yang mustahil yang tidak boleh dimiliki oleh Allah sebagai sesebutan sejati atau sebagai Tuhan, ini sama juga jumlahnya 20. Dados kalau sifat wajibnya wujud, kidam menika sifat yang wajib lengkap kalian artis artosipun, wujud menika artosipun Adam, qidam artosipun awal atau dahulu, bako artosipun kekal langgeng, mukhalafatuhu lil hawadis menika boten wonten ingkang menyamai, qiyamuhu binafsihi artosipun berdiri sendiri, mandiri, tidak tergantung dengan yang lain,
Wahdaniyah menika esa atau setunggal, kudrat menika berkehendak, iradah berkuasa, ilmu itu mengetahui, hayat itu menghidupi, sama menika mendengar, basar menika melihat, kalam menika mengucapkan, qadiran menika yang maha berkehendak, muridan menika yang maha berkuasa, aliman yang maha mengetahui, hayyan menika ingkang maha menghidupi, ingkang maha nguripi, samian ingkang maha mireng, basiran ingkang maha mirsani, mutakaliman ingkang maha mengucapkan atau maha berkata-kata. Lajeng napa kelengkapan sifat mustahil kalau wau kali dasa plus artosipun ingkang setunggal adam, artosipun tidak ada atau mboten wonten. Hudus menika arti hudus menika artosipun baru, lawan katanya bakok yang dahulu kalau wau. Segala sesuatu yang sifatnya baru itu tidak boleh disebut Tuhan atau didudukkan sebagai Tuhan. Lajeng yang sifat mustahil ingkang ketiga fana mereka rusak, artinya tidak abadi. Lajeng mutasalatu lil hawadis menika artosipun wonten ingkang nyamai, ada yang menyamai, dados ana semadani. Nika nggih boten saged dijadikan sifat atau sifat mustahil pun Allah. Ihya'u lil ghairihi menika artosipun butuh bantuan atau tidak mandiri. Syarwe menika artinya pun banyak, boten esa. Ajisu artosipun tidak berkehendak, inggih boten berkehendak, boten karep, boten kagungan karep. Karahiyat menika tidak berkuasa. Jahlu artosipun bodoh, maut artosipun mati, samam menika artosipun tuli, aman artosipun buta, bakam artosipun bisu, ajizan inggih menika ingkang tidak, ingkang boten berkehendak, mukrohan artosipun ingkang boten berkuasa, jahilan artosipun ingkang bodoh, mayitan inggih menika artosipun ingkang pejah, akon artosipun abkan artosipun ingkang bisu, asama artosipun ingkang tuli, akma artosipun ingkang wuta. Lah kalau wau 20 sifat wajib kan para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken wonten edisi 28 khususipun ingkang membahas babakan atau tema sesebutan ingkang sejati, inggih menika Allah sebagai sesebutan kagem sesembahan ingkang sejati. Munggo Islam menika insyaallah akan terdiri dari beberapa bagian karena bahasanipun kedah harus lengkap lan paripurna supados napa kita mboten salah memahami lan kita supados leres benar-benar paham selama ini kita menyembah Tuhan yang sudah tepat atau tidak, membuat sesebutan pada sesembahan yang sejati secara tepat atau tidak, panjenengan akan saged membedakan dengan sendirinya kalau sudah memahami napa ingkang insyaallah kula wedharaken sampai dengan 5 bagian atau bahkan mungkin sampai 6-7 bagian. Jadi khusus edisi 028 mungkin terdiri dari bersambung bagian 1 ngantos bagian 8 mbok pilih sakit kuku sakit lebih ringkas ingkang berusaha kuku ringkas supaya bagian tidak beredisi sampai terlalu panjang.
Mila mongko kita lajengaken para sutresna. Dados sasampune kita sampun mengenal sifat wajib ingkang 20 lan sifat mustahil ingkang 20 lengkap dengan artinya, kalau wau panjenengan mulai saged membayangkan kira-kira kita itu yang selama ini kita sembah itu sudah layak enggak memiliki sifat wajib di antara 20 atau tidak, dan harus ada minimal 20 itu. Dan sifat yang mustahil dimiliki oleh Tuhan itu adalah sifat mustahil yang 20 tadi. Kalau salah satunya sudah ada ciri yang mustahil tersebut, maka gugurlah kelayakan kita sebut sebagai, kita posisi sebagai Tuhan. Jadi sifat ketauhidan ingkang terrepresentasikan dalam identifikasi 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil kalau merupakan inti dari identifikasi awal atau identifikasi ingkang paling top, urgent, wajib dipahami supados kita tidak tergelincir terhadap sesembahan ingkang salah, kirang terep, kirang pas, kirang hakiki. Kalau kirang terep, kirang hakiki berarti kita berpeluang untuk menjadikan sesembahan itu keliru lah. Kalau sesembahannya keliru, bagaimana kita bisa mendapat pertanggungjawaban dari Tuhan yang kita sembah tersebut? Apa yang kita harapkan dengan eksistensi keberadaan sesebutan yang salah, keberadaan kehakikian Tuhan yang salah, itu akan menjelontrongkan teramat dalam kepada kita keselamatan dunianya dan apalagi keselamatan akhiratnya. Pramila monggo para sutresna radi sabar kukuh untuk babakan hakikat Tuhan ini harus menyampaikannya secara runtut, rinci dan paripurna supaya tidak ada gagal paham kita membuat atau kita migateni sesembahan ingkang sejati kalau wau. Karena memang kalau kita membuat sesembahan, mendudukkan sesuatu sebagai sesembahan sejati kita, maka kita wajib harus mengidentifikasi minimal harus memiliki 20 keseluruhan loh ya, sifat wajibnya itu harus ada minimal itu. Jadi kalau tidak ada salah satu di antara 20 sebagai sifat yang wajib, berarti itu sudah patah kita sebut sebagai Tuhan, kita layak untuk jadikan sesembahan. Kenapa? Batas minimal maha ke-20 sifat itu tadi itu sudah sebetulnya ciri-ciri yang terminim kesempurnaan Tuhan. Nah, ciri yang minim aja tidak dimiliki, masa kita sembah? Lah itu hakikatnya. Maka dari itu sesebutan Allah ini adalah maha sempurna. Kesempurnaan ini pun ingkang dimaksud menika ateges meliputi segala sesuatu, sedaya hal keranten disebut Allah Ta'ala iki menika maha sempurna. Kemahasempurnaan Allah inggih Ta'ala kalau wau ingkang ndadosaken dasar Allah menika memiliki sifat yang sempurna, dan sifat itu akan bisa teridentifikasi kalau memiliki sifat wajib dan tidak memiliki sifat yang mustahil. Namun ukuran untuk bisa membenarkan itu wajib dan batil, Tuhan itu sempurna atau tidak, harus kita identifikasi dengan sifat jaiz pula atau sifat yang netral, yaitu sifat antara wajib dan sifat yang antara mustahil. Lamun Allah ingkang kasebut mutlak Allah memiliki sifat ingkang wajib, menaka berarti tidak mampu bersifat mustahil. Lah menikalah ingkang paling penting ingkang dimaksud sifat jaiz bagi Allah menika, di samping mampu bersifat wajib, maka mampu pula bersifat mustahil. Tentang ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Mensewu
Sifat ingkang jais bagi Allah itu sifat netral, juga terdiri dari 20, minimal 20 sifat menika. Sifat jais menika sifat di antara wajib dan yang tidak wajib, atau wajib dan batil. Inggih menika ingkang pertama, Allah menika bersifat wujud dan juga bisa tidak wujud. Lah menika semua tergantung dari hambanya, bisa memahami aja. Lah kalau kita hidup menika beragama, kita hanya berpegang patokan syariat saja, tentu kita akan bisa mengatakan Allah itu wujud saja, tapi kita tidak akan, kita secara hakikat sebetulnya kita menganggap Allah itu tidak ada. Karena apa? Kita tidak bisa membuktikan. Jadi kita hanya mengimani saja, sehingga ini merupakan lemah-lemahnya iman kalau kita hanya berlaku sebagai hamba yang berpegang teguh hanya ilmu syariat saja, tidak ditingkatkan tarekat, tidak ditingkatkan hakikat, tidak ditingkatkan makrifat. Lajeng sifat kedua ingkang jais inggih menika Allah bisa juga kidam dan bisa juga kudus, sehingga kalau kita tidak meningkatkan tarekat hakikat makrifat, kita tidak akan bisa mengatakan, melihat, membuktikan sifat Allah tentang kejaisan Allah, yaitu tentang sifat kidam. Kita mungkin bisa mengatakan Allah itu bisa kidam juga bisa kudus, nggak bisa mengatakan gitu karena kita tidak punya analisis untuk membuktikannya. Dada sifat jais menika penting untuk mendekati paripurna kita juga sebagai insal yang waskita. Yang sifat ketiga, Allah itu bisa juga bakok dan juga bisa fana akhirnya. Kalau kita bisa paham tarekat, hakikat dan makrifat dan bisa membuktikan. Yang sifat keempat tinggal mereka bisa mukhalafatul lil hawadis, dan bisa juga Allah itu bersifat mukhalafatul musalatatu lil hawadis. Lajeng sifat yang kelima, Allah akhirnya bisa qiyamuhu binafsihi lan bisa ikhtiyahu lirairihi. Dan sifat keenam, Allah bisa wahdaniyah dan juga bisa syarik. Yang keenam, yang ketujuh, Allah itu bisa qodrah juga bisa ajsu akhirnya. Dan yang kedelapan, Allah itu bisa iradat dan bisa juga khoriyat, karohiyat. Dan kesembilan, Allah bisa ilmu dan juga bisa jahlun akhirnya. Kita bisa membuktikan seperti itu. Dan sifat yang ke-10, jais ke-10, Allah bisa hayat dan Allah bisa maut akhirnya. Dan yang ke-11, Allah itu bisa as-sama dan bisa samam. Dan ke-11, Allah itu bisa basar dan Allah juga bisa ama. Yang ke-12, Allah itu bisa kalam dan Allah bisa bakam. Yang ke-13, Allah bisa qadiran dan bisa ajizan. Yang berikutnya, Allah itu bisa muridan dan Allah bisa mukaran, mukrohan. Dan berikutnya, Allah itu bisa aliman dan bisa juga jahilan akhirnya. Dan berikutnya, Allah itu bisa hayyan juga bisa mayitan. Dan berikutnya juga, Allah itu bisa sama dan Allah juga bisa asama. Dan yang berikutnya, yang ke-19, Allah itu bisa basiran dan Allah juga bisa sama. Dan yang ke-20, Allah itu bisa mutakaliman dan Allah itu bisa juga abegan. Dados ke-20 sifat jais ini pula yang bisa menjadikan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah nantinya, dan kita bisa membuktikan lafaz Allah itu memang benar dan layak dijadikan sesebutan kepada sesembahan yang sejati. Menapa kok mangke sabibaripun kita hafal dan memahami sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil serta sifat-sifat jais mungguh Allah kalau wau secara tauhid itu, maka kita bisa menyaksikan dan menjadikan sah atau tidak, semua itu hanyalah suratan,
hanya teori, hanya pendekatan identifikasi, sedayanya wangsul kepada kita piyambak dalam rangka membuktikan kita bertekad meningkatkan keilmuan kita secara syariat atau kendel kemauan lajeng meningkatkan tarekat maupun boten, meningkatkan hakikat maupun boten, dan terakhir meningkatkan secara ma'rifat atau boten untuk pembuktiannya. Lamun toh kita tetap masih belajar tentang mandek syariat, kita tidak akan bisa membuktikan. Lamun nang belum bisa membuktikan, tapi kita sudah mempelajari ketauhidannya, kita bisa mengarah, mengidentifikasi selama ini yang kita sembah itu benar enggak, sudah hakiki sebagai Tuhan. Itu keuntungannya. Pramila para sutrisna ingkang minulya, untuk edisi 028 bagian pertama supados kita boten kaget lan saged dipun pelajari, dipun wigatosi secara mudah, sekedik-sekedik waton kelakon, kedik-kedik lamun kita bisa menyatakan bahwa mengetahui. Pramila untuk edisi 028 bagian kali kita lajengaken pembahasanipun. Mugi-mugi menapa ingkang kita bahas kala wau saged netesaken manfaat. Manfaat kagem menapa? Mendudukkan nglenggahno selama ini kita sudah menyembah zat yang benar atau tidak, menggunakan sesebutan asma yang benar atau tidak kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha yang layak menjadi sesebutan, yang layak kita jadikan sesembahan ingkang sejati kalau wau. Kirang langkunging kukuh nyuwun bungi pangaksami ing edisi 028 bagian setunggal menika boten diperpanjang rumiyin supados kita boten bingung, saged bisa mengikuti secara runtut dan kita tidak salah tafsir, salah pemahaman. Matur nuwun sanget wigatosipun sugeng pepanggihan malih ing edisi 028 bagian 02 saklajengipun. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.